Ya, kembali lagi di channel saya Jim Gun GG, Gila Gunners. GG Gila Gunners yang benar-benar membuat saya jadi gila betulan. Oke, IPL Match 2 ya nggak terkejut sih karena sudah sepertinya saya bilang di video minggu lalu ya. Kemungkinan besar kita bakal dihajar dan kalah sama Chelsea. Ya, benar saja kita kalah 0-2. Oke. Semua gol tercetak di babak pertama oleh Romelu Lukaku dan Reece James. Oke. Babak kedua tetap 0-2, tidak terjadi apa-apa. Mau ngomong apa ya? Pertama-tama sebelum kita ngomongin match, saya mau menyambut dua pemain baru Arsenal, yaitu Martin Odegaard dan Aaron Ramsdale. Untuk Martin Odegaard bisa dibilang bukan pemain baru, karena musim lalu kita minjem dia dari Real Madrid setengah musim. Selama setengah musim itu penampilannya oke, it's good. Akhirnya kita punya playmaker, kita punya pemain kreatif yang di lini tengah ya. Sayang malam ini belum bisa diturunkan, tapi ya welcome back Martin Odegaard. Once a Gunners, always a Gunners, oke? Dan kiper cadangan kita yang baru saja kita sign dari Sheffield United, Aaron Ramsdale. Seperti yang kalian tahu di video saya pertama yang membahas transfer, saya memang tidak srek dengan pemain ini ya karena track recordnya 2 kali timnya degradasi semua. Apa ini tanda-tanda kita akan degradasi juga? I don't know. Tapi karena dia sudah jadi pemain Arsenal, ya tahu, welcome to the Arsenal. Aaron Ramsdale, sekarang saatnya kamu membuktikan aku salah. You prove me wrong kalau kamu ternyata adalah kiper yang bagus. Oke, okay? Ya setidaknya lebih bagus dari Runarsson lah. Oke, sekarang kita kembali ke match 0-2. Ya, nggak terkejut. Kalian bisa lihat raut muka saya tidak ada terkejut, nggak ada sedihnya lagi karena sudah mati rasa saya rasanya ya kan. Ini teruslah setiap musim nggak ada bedanya kita semakin turun. Board, owner, pelatih semua bilang trust the process, trust the progress. I don't see it. Yang aku lihat cuma Arsenal semakin lama semakin menjadi seperti SBB ya, kelas Tarkam, kalah memalukan, kita nggak bisa balas 1 gol pun. Ya, Romelu Lukaku debut kedua kalinya di Chelsea langsung gol. Karena debut pertamanya waktu dia masih muda banget, waktu dia masih gondrong tuh, itu dia 10 pertandingan kalau nggak salah, nggak bisa cetak 1 gol pun. Sekarang langsung belum satu. Gak usah khawatir Chelsea, kamu sudah mendapatkan penyerang yang sangat bagus. Nah, jaminan 2 digit gol lah musim ini. Nah, ya gitulah. Sekarang kita lihat lini line up-nya ya. Oke. Kalau lihat line up-nya silakan ya dilihat line up-nya. Oke. Tidak ada Ben White. Dia terkena COVID. Bek kanannya pun kita ganti lagi bukan Callum Chambers tapi kita pakai Cedric Soares. Lini depannya hampir nggak ada perubahan, yang beda adalah Gabriel Martinelli kali ini jadi penyerang menggantikan Folarin Balogun di minggu lalu dan Bukayo Saka starter. Substitution di bench lumayan, ada Pierre Aubameyang ya kan, Pierre Aubameyang. Selebihnya juga aneh-aneh sih. Kayak Siap Kolasinac itu kenapa masih ada di situ? Itu seharusnya Deadwood yang harusnya kita cepat-cepat keluarkan dari klub. Nggak ngerti lah. Nggak ada Lacazette yang kemungkinan besar mungkin akan pindah. Great. Sampai sekarang nggak ada tanda-tanda kita mau mendatangkan penyerang baru. Dari tim, ya so-so gitulah. Permainannya juga nggak ada yang benar-benar moncer gitu ya, nggak ada yang benar-benar kelihatan. Kalau saya disuruh pilih the best from the worst, mungkin Kieran Tierney sama Albert sambil enggak. Tierney itu juga, aduh, gimana ya? Gol pertamanya itu dan gol keduanya semua terjadi dari lini kiri kita ya. Tembus gitu loh. Kayak kosong gitu. Jadi ketika Tierney itu apa nge-defend ke dalam jadi lebih ke center back, itu kirinya jadi terbuka sekali. Jadi Reece James bisa masuk dengan leluasa di situ. 2 kali kayak gitu golnya. Reece James pertama assist ke Lukaku gol.
Gol kedua Reece James sendiri. Golnya bagus by the way ya, dua-duanya. Itu kayak nggak ada komunikasi gitu loh. Seharusnya mungkin Granit Xhaka bisa bisa justru Granit Xhaka yang jadi center defender. Jadi Kieran ini tetap tetap ngejagain si Reece James itu. Nggak ngerti lah saya sudah. Jujur aja belum ada puas lah lihat line up ini. Semoga berikutnya Odegaard sudah bisa main ya kan. Jadi ada pemain kreatif di situ. Sekarang kita lihat statistiknya. Dari statistiknya aja udah kelihatan ya kan. Kita kayak diajarin main bola sama Chelsea. Super dominan Chelsea. Kita di kandang loh mainnya. Tapi penguasaan bola lebih banyak di dia. Shoot on target, shoot off target. Semua dimiliki oleh si Chelsea. Wow. Kalau kalian masih bingung cara lihat statistiknya ya, yang sebelah kiri itu Arsenal, yang sebelah kanan itu Chelsea. Wah, ya bener-bener kayak ya diajarin bola gitu loh, kayak bocah ngelawan pria gitu. Ya, prianya Chelsea, kitanya yang bocil-bocil ini kan diajarin, dek, sini dek, main bola dek. Bener-bener kayak kelas sarkam lah kita, kayak SPB gitu. Mau ngomong apa lagi? Pemainnya juga not good enough, pelatihnya juga not good enough, apalagi ownernya ya, hashtag Kroenke out. Selama orang ini dan antek-anteknya masih di board, di ownership-nya Arsenal nggak akan maju deh. Arteta out, yes maybe, tapi siapapun penggantinya kalau manajemennya masih seperti ini juga nggak akan bisa. Orang-orang pada ngomong Antonio Conte. Sekarang Antonio Conte-nya mau nggak? Yes, dia keluar dari Inter Milan itu karena masalah transfer kan. Jadi dia tahu kalau kedepannya apa rencana transfernya Inter itu nggak sesuai dengan keinginannya. Karena ya lihat aja Lukaku dilepas, Hakimi dilepas, pemain-pemain bintangnya yang notabene membuat Inter juara kemarin ya kan. Lepas gitu aja, pantesan Antonio Conte akhirnya cabut dari situ. Gitu aja dia, kalian pikir dia mau gabung ke Arsenal? Yang transfernya lebih awut-awutan ini? Yes, aku tahu Arsenal di musim ini di Liga Inggris khususnya pengeluaran terbesar, belanja terbesar, 120 juta pound sekian-sekian. Tapi dari semua transfer itu nggak ada satu yang bikin benar-benar exciting gitu loh. Ya kan? Contoh kayak Chelsea, Lukaku, wow. MU, Jadon Sancho, wow. Man City, Jack Grealish, wow. Yang kemungkinan besar mungkin Harry Kane akan nyusul, wow. Arsenal, paling apa sih yang Ben White juga nggak butuh-butuh banget sebenarnya. Kita punya defense Saliba, kenapa kamu pinjemin ke sana? Apa Saliba itu kurang baik kan? Apa tidak lebih baik dari semalam itu Rob Holding sama Pablo Mari? Aku nggak ngerti deh, kan Arteta kenapa nggak bisa ngelihat potensinya Saliba sih? Heran saya. Saya mengharapkan sebelum transfer window ini tutup, kita masih bisa datangin pemain, terutama di bek kanan. Kita nggak jelas bek kanan. Dan kalau memang Lacazette pindah, kita butuh satu penyerang yang mumpuni ya. Inginnya sih saya pemain Inter itu Lautaro Martinez, tapi setelah mereka kehilangan Lukaku, saya rasa nggak mungkin mereka akan kehilangan lagi Martinez kan. Pertandingan berikutnya kita adalah Piala Liga Carabao Cup melawan West Brom. Ini kalau sampai kalah lagi, sudah nggak ngerti lah. Kalau sampai Piala Liga yang kita nggak pernah menang, nggak pernah juara, setidaknya selama saya jadi fans Arsenal, dari tahun 96 saya nggak pernah lihat Arsenal juara Piala Liga. Karena memang di Piala Liga kita dijadikan sebagai ajangnya anak-anak ya kan. Ajangnya pemain muda untuk bersinar. Tapi sekarang jujur, kalau bisa juaralah di Piala ini, astaga. Karena Liga kita sudah nggak mungkin. Dari dua performa ini aja, untung-untungnya bisa masuk Liga Eropa ya kan. Nggak lah. Mungkin malah bisa di luar 10 besar kalau kayak gitu terus mainnya. Terus minggu depan atau akhir pekan ini Liga Inggris kita main melawan City di kandangnya City. Wow. Dari prediksi saya sebelumnya kita akan kalah semua. Juru kunci
di bulan Agustus. Mungkin tidak juru kunci karena tidak karena kita tidak kebobolan pesta gol. Tapi siapa tahu di City nanti kita dihajar ya kan. Kemungkinan besar. Bener-bener nggak tahu deh. Nggak ngerti sudah lah aku. Ya, itulah keluh kesah dari seorang Gunners yang tersakiti ini ya kan. Mau gimana lagi? Kita kayak gak lihat ada perubahan, sama aja terus seperti ini. Ya, sudah lah. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya yang semoga lebih baik. Nggak ngerti lah. Saya mencoba positif, tapi tim ini memang membuat saya lebih ke negatif daripada ke positif. Udah lah. Udah selesai. Nggak ngerti lagi mau ngomong apa.